10% daripada APBD itu harusnya untuk pelayanan kesehatan. Sekarang yang terjadi adalah bukannya negara mengasih uang kepada paskesnya, dokternya, perawatnya, bidannya, tenaga kesehatannya, malah negara sekarang menyuruh puskesmas mencari uang. Rupa-rupanya ya apa yang dilempar oleh Menteri Kesehatan setiap hari isu soal apa itu upaya untuk memecah belah kalangan profesi ya antara dokter dan perawat dibuat isu bahwa di Indonesia dokter itu menganggap perawat itu sebagai kelasnya kelas kasta pembantu, pembantunya dokter. Menteri Kesehatan jangan campuri ke situ seperti kata Prof. Zainal tadi. Iya. Dia urusan manajerial bagaimana kualitas kesehatan masyarakat yang tidak sakit ini bisa dipertahankan. Caranya pastikan penempatan dokter ada di semua tempat. Pastikan fasilitas kesehatan kita kualitasnya antara Jakarta dengan Papua serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam untuk para narasumber kita. Ya, telah hadir di studio, yaitu yang hadir langsung di studio Unpacking, Dr. Abidin Shah Siregar, MBA, MKes, DHSM. Selamat sore Bung Zulfan Lindan. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nampaknya Luar biasa nih hari ini bicara kesehatan nih. nggak apa-apa, kan semua persoalan masyarakat harus Betul kita sekali. bicarakan. Nah, kemudian ada Dr. Zulasdi. Posisi sekarang di Riau ya, Dok? Di Rio, Bang Zulfan ya, Ya, sebagai Ketua Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia ya. Lalu narasumber yang satu lagi ini, wah ini Profesor Dr. Zainal Muttaqin, Guru Besar FK Undip. Wah, teman lama saya juga ini. Ya, 83 Betul. kita Aktivis menjadi ya. aktivis ya bersama dengan Dr. Abidin Shah Siregar. Di Medan ya. Cuman beda pilihan kita itu waktu itu ya. Sekarang ketemu dalam muara yang sama gitu kan. Nah, saya mengundang Dr. Abidin Shah Siregar, Dr. Jul Asdi, dan Profesor Dr. Zainal Muttaqin. Ini dalam konteks kita membahas persoalan menyangkut masalah-masalah kesehatan, terutama menyangkut langkah-langkah dan kebijakan serta apalah yang kita sebut dari Menteri Kesehatan yang ini cukup meresahkan. Pertama pasti meresahkan dari kalangan dokter dan dampaknya pasti juga ini meresahkan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya mengundang 3 narasumber kita ini narasumber memang pas di profesinya ya. bukan pengamat politik. Walaupun pernah menjadi aktivis politik kan gitu. Waktu mahasiswa ya, Dok. Nah, saya mungkin biar tidak berpanjang lebar, saya mulai aja dari Dr. Abidin Shah Siregar ya untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Dok, pertama saya ingin mempertanyakan ya, apa yang sedang terjadi ya sehingga terdengar luas kegaduhan di dunia kesehatan beberapa tahun belakangan. Iya. Itu yang pertama. Nanti bisa dijawab satu-satu ya, Dok. Iya. Yang kedua, bagaimana menurut Dr. Abidin dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto? Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Iya, makanya yang
Karena kan perlu juga kita singgung-singgung presiden ini. Betul. Baik Bung Zulfan dan sahabat saya Pak Zulasdi dan Prof. Zainal Mutakin, baik dari Pekanbaru maupun dari Semarang, ini hebat sekali kita ini lintas wilayah Indonesia ini. Apa yang ditanyakan oleh Bung Zulfan ini memang ini yang menjadi keresahan secara nasional dalam keluarga besar kesehatan pada umumnya, bukan hanya kalangan dokter ya. Iya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sampai ada pernyataan sikap dari 365 guru besar se-Indonesia yang disuarakan dari banyak fakultas kedokteran di Indonesia ya, yang merasa Menteri Kesehatan dalam hal ini Pak Budi Gunadi Sadikin telah memasuki wilayah yang dipandang bukan domain tugasnya. Sebagaimana diatur di dalam Kepres 18 tahun 2021 ya, di mana di sana diatur antara lain misalnya jika Menteri Kesehatan itu memasuki tugas yang dapat mengganggu kewenangan kementerian lain, itu harus mendapat persetujuan Menteri Koordinator misalnya begitu ya. Tapi beliau misalnya contoh melakukan penyelenggaraan pendidikan dokter berbasis rumah sakit, hospital base. Sementara di rumah sakit yang sama itu sedang berjalan pendidikan kedokteran yang diselenggarakan sejak dahulu oleh Fakultas Kedokteran yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, ini kan terjadi gangguan dalam prosesnya gitu ya. Itu antara lain. Kemudian keributan yang lain adalah misalnya beberapa organisasi profesi diganggu dengan konsep-konsep yang terlalu menganggap enteng. Ini profesi kedokteran ya? Iya, profesi kedokteran. Misalnya dari organisasi kebidanan ya kita dengar beliau dengan alasan tingginya angka kematian ibu melahirkan, maka dokter umum akan diberi kewenangan mampu melakukan seksio sesaria misalnya begitu. Ini kan mimpi masa lalu, tidak lagi sekarang. Sekarang kalau berbicara tentang modernisasi, akuntabilitas, kerja yang profesional, itu udah bertolak belakang gitu ya. Nah, apalagi kegaduhan yang lain. Misalnya menganggap organisasi profesi kedokteran itu boleh dibentuk oleh siapa saja gitu. Nah, ini menjadi masalah. Maksudnya bukan oleh Misalnya Ikatan Dokter Indonesia itu boleh aja dokter lain bikin organisasi profesi yang lain. Nah, ini bukan paguyuban, bukan ikatan alumni. Di sini yang melekat kata dokter dan fungsi kedokterannya. Artinya di sana melekat dan mengikuti yang namanya etiknya seperti apa, kompetensinya seperti apa, disiplinnya seperti apa. Nah, ini mesti ada organisasi profesi yang menjaga dan mengawalnya. Yaitu organisasi peer groupnya. Sehingga saling tahu, Anda salah. Kenapa? Karena saya punya ilmu tentang kesalahan Anda. Tidak bisa orang lain yang mengatakan itu salah. Tapi kalau misalnya organisasi profesi itu banyak, ini akan terjadi perdebatan hukum yang gak karuan. Etiknya ada beberapa, lantas etik mana yang mau dipakai? Begitu juga pada saat akan melakukan tindakan medik kepada pasien. Ini kan akan akan terjadi kerancuan di depan pasien. Sementara pasiennya satu, nafasnya satu. Itu makanya Majelis Konstitusi juga, Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan bahwa mereka sudah pernah memutuskan bahwa organisasi profesi yang terkait dengan profesi itu harus tunggal. Nah, sayangnya di Undang-Undang 17 yang diterbitkan tahun 2023 itu sepertinya tidak diperhatikan. Inilah yang menimbulkan banyak kegaduhan-kegaduhan di berbagai macam organisasi di masyarakat, di pendidikan, di pelayanan. Akhirnya ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan termasuk di kalangan mahasiswa kedokteran yang merasa gelisah. Ini kita mau pergi kemana? Ntar nanti sekolahnya bagaimana? Ilmunya yang mana gitu. Karena tangan yang begitu masuk ke dalam. Nah, kegaduhan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Boleh dikata tatanan dan sistem sumber daya maupun
tata kerja, hubungan kerja di dunia kedokteran dan kesehatan itu sebenarnya sudah sangat baik dan efektif. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas dan mencukupkan apa-apa yang masih kurang. Justru yang diperhatikan oleh masyarakat bahwa ada keganjilan dalam tugas yang harusnya dikerjakan oleh Pak Menteri. Misalnya, Iya. masih ada ribuan puskesmas tidak punya dokter, misalnya begitu ya. Iya. Sementara setiap tahun ada 12.000 lulusan dokter baru. Itu kan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah dan itu bukan pekerjaan susah. Iya. Tapi mengapa sampai bertahun-tahun tetap kosong? Iya. Sementara yang diurus yang lain lagi, yang milik kementerian lain. Ini merupakan salah satu bentuk gangguan ya, Ya. kegaduhan yang menimbulkan masalah di mana-mana begitu. Ya. Padahal kan anggarannya ada ya. Ya, anggarannya ada. Ini juga soal anggaran ya. Anggaran juga menimbulkan problem. Apa itu? Tiba-tiba di dalam undang-undang ini apa yang sudah ditetapkan oleh Bung Zulfan dulu sebagai bagian dari MPR, itu TAP MPR ya nomor 1, bahwa di dalamnya diputuskan ada yang namanya mandatory spending. Ya. Di mana Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pusat itu mendapat 5% dari total APBN. Sedangkan di kabupaten kota provinsi itu mendapat 10% dari APBD-nya. Ini oleh kebijakan baru kementerian di undang-undang itu dihilangkan mandatori itu. Ya. Kita coba tanya, apa alasannya dihilangkan? Supaya kita bisa mendapatkan anggaran lebih besar. Oke, kalau itu alasan di pusat ya. Tapi pertanyaannya dan fakta yang kemudian terlihat, ternyata yang dimaksud besar itu pinjaman-pinjaman dari berbagai sumber luar negeri untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi itu hutang yang tidak tercatat dalam APBN. Ini gimana ini sistem tata kelola keuangannya? Nah, yang repotnya itu di kabupaten kota yang kita tahu gubernur, bupati, wali kotanya itu belum tentu cara berpikirnya utuh seperti yang kita inginkan. Ketika tidak ada batasan minimal anggaran kesehatan 10%, itu bisa saja 1% pun nggak ada. Itu bahayanya di kabupaten kota. Nah, ini bagaimana tanggung jawab moral pimpinan di level nasional melihat kekacauan di 514 provinsi kabupaten kota di Indonesia soal anggaran ini. Ini menimbulkan kegaduhan. Ya. Maka ketika nanti kita punya masalah kesehatan yang sekarang memang masalahnya dengan prevalensi yang tinggi, berbagai penyakit menular dan tidak menular, ini bagaimana intervensinya? Kalau dalam anggaran saja kita sudah mempunyai masalah. Iya, iya. Ini salah satu dari berbagai kekacauan. Jadi saya selaku ketua Organisasi Perkumpulan Observer Kesehatan Indonesia, OMKESINDO, mengobservasi bahwa ini ada bahaya kalau tidak sinkron. Kalau dunia kesehatan, kedokteran, pelayanan kesehatan tidak kompak, itu yang pertama sekali akan mengalami akibat buruk adalah masyarakat. Padahal masyarakat adalah tujuan. Tadi pertanyaannya, bagaimana dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo misalnya ya dalam Asta Cita? Jelas, Asta Cita pertama itu adalah memperkuat hak asasi. Bagaimana bicara hak asasi kalau misalnya pemenuhan hak itu tadi tidak dipastikan diberikan oleh tenaga dengan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau pengelola pelayanan ini sudah kacau, bagaimana bisa mungkin kita bisa melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Yang lain misalnya, pada Asta Cita yang keempat misalnya, di sana disebutkan harusnya terselenggara yang namanya penguatan sumber daya manusia, termasuk kesehatan. Bagaimana mungkin bisa meningkatkan sumber daya manusia kesehatan kalau dunia kesehatan itu terganggu kejiwaannya atas intervensi yang berlebihan dari Kementerian Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan itu cukup mengajukan mau apa dan selanjutnya menempatkan kemana. Bukan mencampuri isi pendidikan, sistem pendidikan. Itu sudah terlalu jauh dan berlebihan. Ini sistem pendidikan di kedokteran ya, yang diganggu, yang diintervensi. Ya betul, itu yang mau dimasuki kan begitu. Itu kan urusan akademik ya. Urusan akademik. Artinya beliau hanya tinggal beli dan gunakan.
terima dan gunakan. Hmm. Dan pastikan jangan ada dokter, ada fasilitas kesehatan yang tidak cukup tenaga. Cuma Iya. itu tugas dia. Iya. Selebihnya dia tinggal minta mau Iya. apa. Iya. Kan gitu. Di sana kan ada asosiasi institusi kedokteran Indonesia, AIPKI. Nah, dia tinggal minta mau berapa dokter umum, mau berapa spesialis dan sebagainya. Itu bisa kita minta gitu. Nah, apalagi yang perlu? Di sana dikatakan pembangunan dimulai dari desa dan dari dalam. Ada juga Astacita yang pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah. Ini kan dalam bahasa kesehatan dimanakan apa yang dimulai dari bawah. Berarti dari hulu. Bicara kesehatan itu rentangannya mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Maka ketika Pak Prabowo menginginkan dimulai dari bawah, artinya yang kena langsung masyarakat di desa, itu bukan mengirimkan teknologi kedokteran tinggi, Iya, tidak. itu ya. Tapi pendekatan persuasif, yaitu pendekatan promotif dan preventif, yang biayanya super murah, tapi menggerakkan orang untuk memberikan contoh dan interaksi. Iya, Dan itulah hal-hal yang berkenan dengan Astacita yang kita pandang itu pun nggak kesenggol gitu. Jadi wajar kalau masyarakat kesehatan dan keluarga besar itu merasa ada kegaduhan, begitu, Iya, Bung iya, iya. Silvan. Ya, terima kasih Dr. Abidin Shah Siregar. Nah, jadi memang apa yang disampaikan ini agak rada aneh ya. Artinya satu hal saja yang paling prinsip. Bagaimana bisa Menteri Kesehatan mengintervensi universitas khususnya Fakultas Kedokteran, ya kan, mencawi-cawi di sana kan? Betul sekali. Ini kan domainnya kan domain Menteri Pendidikan tinggi. Pendidikan Tinggi. Iya. Ini yang membuat kacau nih ya. Iya. Dan ini saya kira tadi seperti kata dokter tadi bahwa ini membingungkan para mahasiswa. Betul. Ya, jadi dia sudah masuk terlalu jauh ya. Iya. Ya, bagaimana Profesor Zainal? Ya. Jadi menyambung sedikit tadi terkait masalah Astacitanya yang disampaikan Bang Abidin Syah tadi, bahwa kan tujuan dari program Presiden, ini Presiden tujuan Prabowo dari ya. programnya Presiden itu untuk mengejar tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Ya, dan kalau dilihat kita berangkat dari kegagalan Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan program-program kesehatan dasar yang tertuang dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Itu dilaporkan pada bulan Juni 2023 oleh Menteri Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, Ketua Bappenas, bahwa 9 dari 10 target capaian pembangunan indikator pembangunan kesehatan dasar tidak tercapai alias gagal. Salah satunya adalah angka stunting. Ya. Angka stunting itu yang targetnya 14%, ternyata angkanya berhenti di 21,4%. Jadi 1 dari 5 anak Indonesia lebih hari itu lahir dan besar dalam situasi stunting. Stunting itu bahasa Indonesia tengkes, itu anaknya kecerdasannya juga tidak bisa tumbuh baik. Terus ditambah lagi satu program yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak adalah imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan anak balita. Itu capaian yang targetnya 90% hanya tercapai 60%. Jadi anak-anak yang sekarang lahir balita, mulai lahir sampai balita saat periode saat ini, itu nanti 2045 anak-anak itu bakal berusia antara 22 sampai 27 tahun. Itu yang menyambut Indonesia Emas ya.
mereka itu harusnya jadi bonus demografi, Iya. tetapi dari fakta yang ada sekarang, turunnya stunting 2023 ke 2024 dengan gelontoran dana yang begitu besar hanya turun 0,1%. Itu ada studinya, ada buktinya. Kalau ini terabaikan, yang terjadi bukan bonus demografi 2045 nanti, tapi bencana demografi. Anak-anak ini dengan imunisasi dasar yang nggak lengkap pasti hidupnya penuh bermacam-macam penyakit yang akan datang. Ditambah rentetan kegagalan lain yaitu penurunan TB, TBC. Ya, Indonesia dari urutan keempat dunia meningkat malahan menjadi urutan kedua setelah India. Angka 3. Jadi kita boleh salut kepada Menteri Kesehatan atas capaian Indonesia menjadi juara 2 TBC, juara 3 kusta, dan juara pertama Iya. untuk penyakit skabies. Itu harus juara 1 dunia. harus divanis, bukan dapat award. Tugas siapa? Tugas ini tugas bersama, tetapi leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Terus target pemenuhan tenaga kesehatan untuk puskesmas. Tadi disampaikan oleh Bang Abidin, ya. Jadi sejak 2020-an gitu, sejak tahun 2000-an sampai 2020 itu sudah ada program nasional Kementerian Kesehatan untuk memenuhi seluruh rumah sakit kabupaten kota yang jumlahnya 514 dengan 7 dokter spesialis dasar dan penunjang. Jadi ada 4 dasar yaitu bedah, penyakit dalam, anak-anak dan kandungan, ditambah penunjangnya itu laboratorium, patologi klinik dan radiologi. Dan 1 lagi yaitu anestesi. 7 itu sampai tahun 2024 ada 34% kabupaten RS kabupaten kota yang belum lengkap. Ini sudah ganti menterinya 7 kali. Jadi pertanyaannya padahal kita bukan masalah kekurangan jumlah tapi distribusi. Yang jadi hambatan apa? Distribusi. Setiap hari ada berita dokter demonstrasi di suatu wilayah di Indonesia Timur, di Aceh dan di daerah-daerah lain di mana tunjangannya sekian bulan tidak dibayarkan. 300 dokter di Manggarai protes. Akhirnya diberi ancaman oleh bupatinya mau dipecat. Karena menuntut anggaran tunjangan penghasilan yang tidak terbayarkan. Di Ternate 700 dokter dan nakes ya ASN maupun non ASN menuntut gajinya 15 bulan nggak dibayar. Semua itu dijawab oleh Menteri Kesehatan dengan kata-kata itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah. Dan itu tugas Undang-Undang 36 2009 menyebutkan itu tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan tugas profesi. Jadi nggak bisa organisasi profesi di depan DPR menteri bilang tidak terpenuhinya distribusi ini karena organisasi profesi biang keroknya kan. Jadi itu hal-hal yang kalau itu tidak terselesaikan masalah kesehatan nggak akan pernah terselesaikan. Dan rupa-rupanya ya apa yang dilempar oleh Menteri Kesehatan setiap hari isu soal itu upaya untuk memecah belah kalangan profesi. Ya, antara dokter dan perawat dibuat isu bahwa di Indonesia dokter itu menganggap perawat itu sebagai kelas kasta pembantunya dokter. Padahal yang terjadi sebenarnya Menteri bilang di Eropa dokter dan perawat itu setara. Persoalan di Indonesia pemerintah belum bisa memberikan penghargaan kepada nakes di luar dokter sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang seharusnya. Dan perbedaan kastanya itu kasta ekonomi yang ada, bukan kasta dokternya nganggep perawat lebih rendah. Jadi itu kesalahan di pihak pemerintah karena nggak bisa memberikan gaji yang kesejahteraan yang setara. Saat ini ada kira-kira 1 juta
ya, dokter dan nakes, bukan 1 juta, yang statusnya honorer 1.000 orang, dokter dan nakes yang statusnya honorer. Saya sudah dapat bukti berapa sih gaji mereka honorer itu. Yang dari pemerintah Kota Ternate itu ada kantong gaji yang saya dapatkan, di mana yang S1 atau S2 ya, dokter maupun nakes yang S1 itu gaji bulanannya sebesar 1,1 juta rupiah. Waduh. Sedangkan nakes yang D2, D3 itu 900.000 rupiah per bulan. Padahal UMR di tempat itu 2,9 juta. Jadi kalau kita lihat kesejahteraannya, selama kesejahteraan dibiarkan dan mereka yang menuntut kenaikan atau pemenuhan hak kemanusiaannya ini diancam untuk dipecat, diancam untuk diberhentikan, tidak pernah ada dokter spesialis yang mau ke daerah. Iya. Ya, hari ini terjadi di Kabupaten Raja Ampat. 3 orang dokter spesialis karena minggu kemarin melakukan demo karena pelayanan rumah sakit yang tidak memuaskan, obat-obatan habis, fasilitas dan sarana untuk layanan itu tidak terpenuhi, barang habis pakainya itu tidak ada lagi. Itu dokter itu demo menuntut direktur rumah sakit dan bupati untuk memenuhi itu. Hari ini ketika dokter itu diberhentikan dan diusir dari rumah dinas oleh direktur rumah sakit. 3 dokter spesialis. Kalau itu terjadi seperti itu, apa ada sampai kapanpun dokter mau ditempatkan di daerah? Jadi tiap kali ada masalah seperti ini, jawaban menteri sama, itu kewenangan pemerintah daerah. Di saat yang sama, pada saat penyusunan Undang-Undang 17 yang kemarin, itu kesaksian dari Melki Lakalena di depan sidang Mahkamah Konstitusi, memang tidak ada keharusan untuk melibatkan pemerintah daerah, termasuk wakil dari daerah itu apa? DPD. DPD. DPD pun tidak pernah diajak pembahasan sampai pengesahan pun ada ketentuan mestinya pengesahan itu meminta pendapat dari DPD, tidak dilakukan. Dan itu diakui oleh Melki Lakalena di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi tidak ada satupun ayat atau pasal yang di situ berhubungan dengan otonomi daerah. Kan kesehatan itu termasuk yang diotonomikan. Kalau tidak ada perubahan dalam otonomi terkait masalah kesejahteraan dan karir dokter di daerah, jangan harap kebutuhan dokter untuk daerah akan terpenuhi seberapapun banyaknya jumlah dokter yang tersedia. Itu Bang. Sementara mungkin terkait masalah pemenuhan, kegagalan menteri ini terkait sekali masalah pemenuhan tenaga dokter di puskesmas, tenaga kesehatan, masalah stunting tadi dan masalah imunisasi dasar untuk bayi, itu terkait sama bencana demografi yang bakal terjadi nanti. Ya, baik dokter, ini sebenarnya ya kalau kita mau tarik-tarik awal ini kesalahannya adalah karena menterinya bukan dari kalangan dokter ya, bukan profesinya bukan dokter, akhirnya dia nggak ngerti sebenarnya. Kan orang itu tidak hanya bicara administratif, orang kan tidak hanya melihat dari sudut pengetahuan tentang kedokteran, tapi kalau dia berasal dari kalangan dokter, ini kan bicara batin juga. Bagaimana memahami persoalan-persoalan manusia ini tidak hanya dengan pendekatan materi kan, tapi juga dengan pendekatan nurani. Betul. Ini kan sangat penting gitu. Bagaimana ada dokter yang digaji 1,2. Ya, kemudian ada tindakan-tindakan yang sewenang-wenang ketika memprotes, mempertanyakan persoalan gaji, honor dan lain-lain, lalu diberhentikan. Nah, inilah yang akhirnya di daerah menyatakan ini Prabowo sebagai presiden ingin membangun demokrasi, kok di daerah memain otoriter. Nah, ini bertentangan. Masyarakat di bawah mempertanyakan kan gitu. Akhirnya kepercayaan kepada
pemerintah secara keseluruhan itu kan menjadi menurun gitu. Nah, ini problemnya itu ya. Tadi saya sekarang kepada Dokter Zul Asdi ya. Ya, Bung Zulpan. Silakan Dok. Ya, makasih Bang Zulpan. Ya, saya mungkin akan menyampaikan Ya, realita di lapangan, Bang Zulpan. Ini lebih menarik lagi sebetulnya. Seorang ibu ditelepon oleh rumah sakit, Bu, silakan untuk ke rumah sakit karena jadwal operasinya sudah ada setelah 6 bulan menunggu. Lalu keluarganya mengatakan pasiennya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Seorang pasien mencari ICU dari rumah sakit ke rumah sakit, lalu meninggal di ambulan. Itu di daerah mana tuh Dok? Ada banyak. Saya Banyak ya, pengelola banyak. forum Ya. Kalau diskusi banyak nggak usah Indonesia. disebutkan satu persatu. Karena Saya mau karena Dokter saya Zul ini mencontoh ketua saja. forum, banyak informasinya ini dari lapangan. Saya punya banyak informasi dari 5 tahun kita mengumpulkan data ini, 5 tahun namanya. Lalu di Padang seorang pasien ditolak rumah sakit karena tidak ada emergensinya sampai di rumah meninggal. Direktur rumah sakit dipersalahkan ya, Iya. Bang Zulfan ya. Tenaga medis dipersalahkan. Semua yang terjadi ini bukan kesalahan daripada Pasienkes, bukan kesalahan daripada tenaga medis, adalah kerancuan dan tadi kata istilah Bang Abidi tadi, kegaduhan orang tadi bilang apa? Kerusakan sistem kesehatan ini yang sudah hancur-hancuran ini. Saya bisa punya banyak contoh tentang hal itu. Apalagi kalau ada anggota DPR yang bicara, itu dokter-dokter pasien di rumah sakit disuruh pulang padahal belum sembuh. Nanti kita bisa bicara panjang lebar soal berapa yang dibayar oleh inasi bijis BPJS di rumah sakit. Berapa yang dibayar oleh kapitasi di klinik dan puskesmas. Benar-benar tidak masuk akal. Sehingga pasti pelayanan kita tuh harus dan wajib pasti akan substandar. Dan itu ada yang akhirnya adalah pasien pertama, dan yang kedua adalah penderitaan daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bang Zulfan, teman kita di umum yang banyak nih, ratusan ribu tuh dibayar Rp5.000 per pasien. Tapi tuntutannya tetap sama, bisa dituntut kalau ada pelanggaran hukum, tuntut 10 miliar, 15 miliar, dan akan disidang oleh majelis disiplin yang dibuat oleh yang ada sekarang. Itu lain topik lagi. Dari posisi dokter, tenaga kesehatan Indonesia ini kata Prof. Zainal itu betul-betul di posisi tertekan. Dalam posisi tertekan, mereka dibayar murah, tekanan besar, tanggung jawab besar, risiko hukum besar, tetapi mereka tidak disediakan alat yang cukup. Bang Zulfan, saya mau cerita di puskesmas ini. Ya, puskesmas itu harusnya menjadi ujung tombak pelayanan Indonesia, promotif preventif itu yang paling utama. Nggak perlu negara kaya. Di Costa Rica itu mereka nggak terlalu kaya, tetapi di setiap desa, di setiap sekarang kustu, kita lihat kustu kita tuh udah tempat kambing makan rumput di sana tuh. Di setiap desa di negara itu mereka punya dokter, punya tenaga kesehatan. Itu mereka memakai sistem klinik desa ini, kalau oleh desa. Mungkin itu topik itu. Coba saya mau katakan adalah setiap 4.000 orang di sana, Bang Zulfan, dikawal oleh satu tim kesehatan. Dokternya ada, bidannya ada, perawatnya ada, satu tim mengawal 4.000 orang. Sehingga orang itu sakit itu dicek di rumah, kata Bang Abidin tadi. Makan obat TBC dia, didatangin tensinya bagaimana, diabetesnya bagaimana, ada perubahan atau tidak. Negara Islam. Itu termasuk daerah blue zone, Bang Zulfan. Blue zone di daerah yang dengan angka harapan hidup tinggi ya. Bukan negara yang ini. Nah, begitu juga kalau mereka harus ke rumah sakit, diantar oleh tim tadi. Di sini datang ke rumah sakit, antrian ke 100, antrian ke berapa. Datang pagi, pulangnya malam.
Belum lagi kalau saya cerita tentang pelayanan Keburu rujuk baik. sekarat orang ya. Keburu sekarat orang. Ya, keburu sekarat orang. Nah ini Bang Zuban, rujuk balik ya, saya bicara soal rujuk balik nih, kita buka-bukaan ngomong sekarang. Iya, iya. Ini apa yang terjadi di lapangan? Saya butuh jawab apa yang saya omong ini. Pasien itu dirawat misalnya di rumah sakit, dapat obat jantung misalnya, 5 macam, ya. Apakah ada Kementerian Kesehatan atau BPJS memperhatikan apakah di puskesmas, di klinik itu ada nggak obat itu 5-5-nya? Tidak ada, Bung Iya, iya, Zuban. Yang ada cuma 2. Nanti sisanya kemana? Silakan cari apotek yang kerjasama sama BPJS. Nah di sana juga kadang-kadang diganti obatnya. Lalu akhirnya seminggu di rumah, Bang Abidin, sesak lagi pasiennya. Ke rumah sakit lagi akhirnya dirujuk. Tapi kan puskesmasnya takut merujuk sering-sering karena dalam batas tertentu melebihi batas rujukan dipotong uangnya. Iya. Jadi ini disengkarutnya udah di mana-mana. Nah sekarang puskesmas saya tanya tadi Bang Abidin sama Bang Prof. Zainal menyebut soal APBD dan APBN yang sekarang sudah nggak dianggarkan lagi. Nah 10% daripada APBD itu harusnya untuk pelayanan kesehatan. Sekarang yang terjadi adalah bukannya negara mengasih uang kepada paskesnya, dokternya, perawatnya, bidannya, tenaga kesehatannya, malah negara sekarang menyuruh puskesmas mencari uang. Sehingga sekarang puskesmas itu bukan melakukan promotif preventif lagi, mereka melakukan usaha-usaha memperbanyak pasien kuratifnya, peserta BPJS yang nanti kali 10.000. Dan itu dikuasai oleh mereka dan tidak dibagi ke dokter-dokter praktek yang tidak punya kemampuan untuk praktek mandiri. Sekarang lagi kerja sama orang nih, bayar 5.000 rupiah pun boleh. 5.000 rupiah jasa dokter umum Indonesia butuh 10 dokter Bang Zupan untuk membeli sebungkus nasi di Pekanbaru misalnya. Tetapi dokter yang sama yang sekolahnya di Padang, di Bandung, di Medan, anak Malaysia yang sekolah dokter umum di sini, mereka buka praktek di Kuala Lumpur dimanapun. Satu kali konsultasi dia dibayar 300.000. 300.000 dibayarnya. Ya. Jadi satu pasien dia bisa traktir teman-temannya 6 orang. Dan kita tidak pernah menangis soal itu. Yang kita bicarakan sering dokter Indonesia adalah bagaimana masyarakat selamat, bagaimana masyarakat selamat. Tapi kalau dibongkar tentang tangisan dokter Indonesia, tenaga medis Indonesia, bidan Indonesia, mungkin akan jadi topik sendiri. Jadi saya bilang dokter Indonesia tenaga kesehatan itu baik sekali orangnya. Lalu saya mau mengatakan begini, sebetulnya Menteri Kesehatan itu bukan hanya bukan dari kalangan medis, boleh aja bukan dari kalangan medis, tapi punya penasihat, pembisik orang-orang yang punya seperti Pak Zainal ini, seperti Bang Abidin ini yang punya pemahaman, pengertian dan niat baik untuk bagaimana supaya kesehatan bangsa ini terjaga dengan baik. Enggak membeli-beli barang-barang yang tidak perlu, rumah sakit internasional dan sebagainya. Puskesmas itu yang diperkuat, rumah sakit daerah itu yang diperkuat. Lalu dokternya tadi mengatakan dokter spesialis kadang yang nggak mau dia ganti bupati, ganti kebijakan, janji-janji udah nggak dilanggar, sudah pada dilanggar, Bang Zulpan. Nggak ada lagi, dulu dikasih rumah, dikasih ini ya. Terus ganti bupati, ganti partai politik yang menang, ganti kebijakan, itu nggak dijaga. Sebetulnya apakah dokter Indonesia mau ke lapangan, mau ke daerah diskusi? Mau, saya bisa pastikan mau. Asal janji-janji kontrak yang kita buat itu sesuai dengan ini. Karena memang kita, satu lagi yang membuat saya berpikir bahwasanya Menteri Kesehatan itu tidak bisa menguasai dunia kedokteran. Saya saja, dokter bedah, Bang Zulpan, tidak bisa mengomentari tentang ilmu bedah sarafnya Prof. Zainal Mutakin, ilmu epilepsinya Prof. Zainal Mutakin. Nggak bisa. Bagaimana pula seorang menteri mengajarkan teknis kedokteran kepada dokter? Nah dokter, apalagi kalau biasanya kolegium yang diidolkan, yang dipilih oleh Menteri Kesehatan. Iya. Berbahaya sekali untuk jangka panjang bahasa Indonesia. Jadi saya katakan sekarang ini, yang terjadi sekarang adalah pelayanan kesehatan substandar, puskesmas yang diharapkan menjadi promotif preventif disuruh mencari uang,
tenaga medis, tenaga kesehatan dokter Indonesia sekarang dalam penderitaannya, mereka penuh tekanan, eh, beban dan sebagainya. Apalagi kalau berani bicara seperti ini, akan dipindahkan, akan di demo menyampaikan maksud, akan dipecat dan sebagainya. Di Padang itu pasti bukan salahnya rumah sakit. Yang salah itu adalah regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS bersama. Saya udah dengar itu. Itu bisa jadi topik sendiri kalau kita bahas tuh. Saya kadang-kadang merasa tidak masuk akal. Masa ada yang mengatakan orang harus muntah darah dulu baru boleh dirawat. Muntah aja belum bisa dirawat, muntah darah dulu. Itu ilmu dari mana? Apa urusannya Kementerian Kesehatan BPJS mengatur tentang kewenangan penilaian gawat darurat? Serahkan sama dokter. Dokter lebih tahu. 7 tahun tambah 5 tahun tambah 2 tahun dia sekolah. Jadi kewenangan itu kalau misalnya kita rawat emergency, kita akan dicek nanti oleh BPJS. Dan juga mereka membuatnya berdua, saya tahu itu. Membuatnya berdua itu. Ada lagi tentang bedah misalnya. Syaratnya dulu syarat udah nggak ada lagi. Pernah ada syaratnya dulu, harus ganas dulu baru bisa dioperasi. Ganas itu setelah operasi, setelah CPA-nya keluar baru bisa. Setelah kita proses itu udah nggak ada lagi sekarang. Terus ya mungkin nanti lah kita panjang lagi. Jadi panjang. Banyak lagi contoh saya, tapi nanti kita inilah. Jangan dihabiskan semua, kita nanti ada episode lagi. Ya. Dr. Abidin, ini saya kalau mendengar ya dari Dr. Abidin, Dr. Zul, Dr. Zainal, ini memang nasib dokter ini menyedihkan sebenarnya. Sementara di sisi lain ada juga yang mengecam ya, mungkin karena mereka tidak tahu persoalan yang dasar dari apa yang dialami oleh kalangan dokter, terutama tadi kan di daerah-daerah ya, yang mereka tidak terpantau ya oleh pusat informasi yang ada di pusat, yang ada di Jakarta misalnya, untuk mengangkat persoalan-persoalan mereka yang sebenarnya yang dialami di daerah. Nah ini kan forum kita ini kan sekarang untuk mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi dari yang dialami oleh kalangan dokter. Ini penting sekali. Bagaimana orang gaji 1,2 juta mau konsentrasi nyembuhkan orang? Ini nggak mungkin, gitu. Bagaimana orang tadi kumpul berapa pasien baru bisa beli nasi bungkus misalnya? Ini kan bahaya sekali. Jadi dan tidak mungkin ada istilahnya bantuan dari pasien di daerah itu kan kehidupannya juga sulit. Gitu kan. Nah, kalau Dr. Abidin melihat ini ya, apa nih solusi yang harus kita dilakukan dengan kondisi seperti ini, Dok? Kalau kita kembali pada prinsip dasar keberadaan dunia kesehatan kedokteran ini, sesungguhnya dia adalah bagian integral dari upaya negara untuk menciptakan ketahanan bangsa, ketahanan nasional dari aspek kesehatan. Nah, kalau kita melihat ini secara gambar besar, ini bukanlah sebuah persoalan besar. Ini persoalan yang bisa disederhanakan asal tindakan dan pilihannya tepat. Pilihannya tepat. Seluruh dunia punya konsep yang sama. Di bawah bendera WHO, itu programnya itu adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi aspek range of health ya, atau siklus sehatnya manusia itu, kalau kita anggap manusia itu jumlahnya 100%, yang sakit itu cuma 15%. Bung Zulfan ya, cuma 15%. Dari yang 15% ini, hanya 5% yang butuh dokter. Tapi ke kanan, di luar dari 15% itu ada 85% orang Indonesia yang tidak sakit. Tetapi bisa sewaktu-waktu sakit. Ini siapa yang urus? Kan gitu. Nah, ini bisa kita berdayakan dengan melakukan pendekatan promotif dan preventif. Artinya apa? Peningkatan kemampuan dia secara mandiri dengan perilaku hidup bersih dan sehat,
di satu sisi dan negara melakukan proteksi terhadap kemungkinan datangnya serangan penyakit akibatkan oleh udara yang buruk, lingkungan yang tidak bersih, air bersih yang tidak tersedia. Nah, yang harusnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara cermat bahwa Indonesia itu punya sebuah potensi yang dapat menciptakan manusia-manusia unggul yang sehat. Tinggal bagaimana mengatur dan mengelolanya. Saya setuju dengan Bung Zul Asdi tadi itu bahwa tidak masalah BGS itu bukan seorang dokter. Tapi BGS ini Budi Gunadi Sadikin, Sadikin, ya kan? Nah, itu anunya itu. Singkatannya Singkatan BGS. namanya. Ini kan biasa begitu sekarang pakai singkatan BGS. AHY, SBY kan begitu ya. Pak Jokowi aja nggak bisa disingkat. JKW. PS Prabowo Subianto. Nah, PS kan begitu ya. Nah, apa yang kita inginkan dari konsep ini, bahwa di dunia kedokteran itu kita mengenal setiap orang status kesehatannya itu ditentukan oleh 4 variabel atau faktor risiko. Yang terbesar itu adalah lingkungan. Environment itu 50% mempengaruhi status kesehatan kita. Udara buruk langsung kita sesak nafas, batuk-batuk, kan begitu ya, atau demam gitu. Yang kedua adalah perilaku, behavior. Nah, perilaku manusia ini 30%. Kalau memang kebiasaannya buruk, otomatis kualitas kesehatannya buruk. Kurang tidur, kemudian suka begadang, kan begitu. Makan asalan, kan begitu ya. Kurang minum, kurang olahraga, macam-macam ya. Nah, kemudian sisanya 20% nih. 10% lagi adalah faktor genetik. Kalau ayah atau ibu kita mengidap penyakit diabetes, sudah hampir pasti turunannya punya risiko diabetes. Tinggal nunggu waktu saja. Apalagi kalau tidak dia jaga, segera dia dapat dalam usia muda sudah diabetes, kan begitu. Sisanya sekarang 10%. banyak terjadi itu ya. Banyak terjadi. 10% lagi itu namanya upaya kesehatan. Jadi yang diribut-ributkan ini sebenarnya bagian kecilnya. Ini tugasnya Prof. Zainal dan Dr. Zul. Menteri Kesehatan jangan campuri ke situ seperti kata Prof. Zainal tadi. Dia urusan manajerial bagaimana kualitas kesehatan masyarakat yang tidak sakit ini bisa dipertahankan. Caranya pastikan penempatan dokter ada di semua tempat. Pastikan fasilitas kesehatan kita kualitasnya antara Jakarta dengan Papua serupa. Bahwa jumlah tenaganya variatif sesuai dengan jumlah orang yang dilayani. Jadi jangan harga semen dan harga minyak aja yang serupa. Ya, betul. Sedangkan semen dan minyak bisa dibuat seharga kan gitu. Jakarta dan Papua. Mengapa tenaga dokter tidak bisa kita tempatkan ke Papua? Itu seperti apa perasaan masyarakat kita di Papua sana, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku Utara dan sebagainya yang tidak kebagian dokter. Sementara mereka tahu setiap tahun ada wisuda 12.000 dokter baru. Dan kalau sampai 5 tahun selama eranya Pak BGS, berarti ada 60.000 dokter. Jangan heran kalau mereka praktek gelap di mana-mana. Ini apa ID yang mau disalahkan? Ya tidak, ini kewenangan Menteri Kesehatan. Penempatan ya. Iya, penempatan. Karena ID kan nggak bisa menempatkan Nggak dokter. ada urusan menempatkan. Dia hanya membina para lulusan itu supaya bekerja dengan baik. Kalau ada apa-apa kita sidangkan di ID kan begitu ya, untuk diperbaiki. Kalau dia mengalami ancaman hukum, dia didampingi supaya tidak diperlakukan semena-mena secara hukum gitu ya. Jadi dari segi manajemen banyak hal yang perlu dikelola dengan baik. Sayangnya beliau masuk ke wilayah yang seharusnya tidak perlu dipegang. Ini yang menimbulkan kekacauan. Atau boleh jadi, nah ini asumsinya, memang dia nggak punya kemampuan manajemen, maka mencari pekerjaan lain. Yang istilahnya apa itu, cawe-cawe ya. Dia ahlinya perbankan. Perbankan ya. Bukan kesehatan. Ya. Nah di perbankan itu kan otoritas itu kan kuat ya. Rp1 pun tidak boleh hilang kan begitu ya. Sehingga bisa memberhentikan orang. Tapi di dunia kesehatan di sini ada ideologi itu misalnya seperti ini. Doctor and patient relationship. Relasi dokter pasien itu menentukan keberhasilan sebuah
pengobatan. Tapi relation di sini itu hanya bisa terjadi kalau komunikasinya bagus. Jadi dunia kesehatan kedokteran itu basicnya adalah komunikasi. Nah, di sini beliau tidak menggunakan komunikasi yang baik. Malah kemarin di RDP Komisi 9 beliau mengaku juga, saya juga heran kenapa semua yang saya ucapkan disalahkan. Nah, kan berarti problem dia komunikasi. Iya. Nah, kalau tidak punya modal komunikasi, itu terus terang aja kalau banyak orang mengatakan tidak tempatnya di dunia kesehatan. Dia taunya angka, bukan komunikasi. Oh gitu ya. Orang bank kan taunya angka kan. Huruf-huruf. Ya. Jadi memang saya kira kita tidak mengatakan bahwa BGS ini orang yang bodoh. Tidak. Dia pasti orang pintar. Pasti pintar. Cerdas, kan? Lulusan ITB. Ya, tetapi kalau kita pakai istilah the right man and the wrong Dia. place. Orangnya benar tapi Jadi tempatnya ada ini misi salah. lain, ya. Ada misi yang dibawa BGS. Nah, lain lagi Ah, tuh. gimana nih, Dok? Sekalian Jadi kita gini. ini karena hampir 1 jam, kita closing Ya. statement ya, Dok. Oh iya. Oke. Ya, Dr. Zainal, Jadi silakan. Menteri ini mestinya berpikir secara makro juga. Bahwa Ya. orang sakit, tadi yang disebut jumlahnya sekian persen oleh Bang Abidin itu, 80% penyakit itu terselesaikan di layanan kesehatan dasar. Betul. Kemudian yang 10% akan terselesaikan di layanan kesehatan menengah. Kemudian yang 10% sisanya harus tanggung jawab diselesaikannya di rujukan tersier. Jadi rumah sakit besar punya pemerintah, punya Kementerian Kesehatan di kota-kota besar, termasuk yang ada di Semarang, Rumah Sakit Karyadi di Jakarta RSCM itu menyelesaikan tugas kuratif, ngobatin orang sakit yang 10%. Cuman kita lihat sekarang anggaran berapa persen yang jatuhnya ke pembangunan rumah sakit besar ini. Iya. Penyediaan alat-alat, saya akan sampaikan. Jadi rumah sakit tersier, rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan itu mestinya orientasinya menyelesaikan semua persoalan kesehatan kuratif bagi rakyat banyak, khususnya bagi warga miskin. Iya. Kenapa? Karena yang punya uang, yang kaya itu bisa menjangkau layanan kesehatan berbayar di rumah sakit swasta. Bahkan ke luar negeri ya. Tapi rumah sakit vertikal ditugasi untuk cari untung yang besar. Tahun ini, kemarin akhir tahun 2024 ada penghargaan diberikan kepada Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang karena dalam 1 tahun dia menghasilkan 1 triliun. Itu dapat penghargaan. Terus ada 12 rumah sakit lain punya Kementerian Kesehatan yang berhasil menaikkan penghasilannya sebesar 20% year on year. Itu 12 dapat penghargaan. Jadi rumah sakit ditugasi untuk mengkomersialisasi. Itu dijawab kemudian oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, tujuannya apa? Rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan tidak boleh rugi karena komersialisasi ini ditujukan untuk menutup layanan JKN itu BPJS yang merugi. Kalau pemerintah sudah punya visi layanan kesehatan untuk JKN merugi, artinya selama ini pemerintah itu berbisnis. Ya. Hitung untung rugi untuk layanan kesehatan. Ini tugas konstitusi, tidak boleh dibisniskan. Pemerintah mesti keluar uang di sana. Iya. Jadi itu fakta. Lah, ada data yang benar-benar mengenaskan banget. Desember kemarin saya dapat bukti bahwa di Rumah Sakit Karyadi di Semarang itu antrean pasien yang rawat inap yang belum bisa masuk karena nunggu dipanggil. Jadi Desember 2024 itu pasien yang sudah diperiksa dokter, sudah dinyatakan penyakitnya perlu tindakan bedah, perlu operasi, perlu pengobatan kemoterapi atau apa, yang mengantre panggilan besar jumlahnya 2.278. Desember ya. Dan yang terlama menanti itu mereka sudah menanti sejak September 2023. Jadi mereka sudah setahun. menunggu dipanggil 15 bulan. Tidak terbayangkan kalau itu tumor payudara yang tadinya baru cuma di payudaranya sekarang nyebar kemana-mana.
Batu ginjal yang tadinya keluhannya pasiennya cuma kesakitan, sekarang keluhannya ginjalnya nggak berfungsi, gagal ginjal karena tersumbat saluran air kemihnya oleh batu ginjal. 15 bulan menanti karena rumah sakit bednya nggak cukup, bukan karena dokternya nganggur. Iya, iya. Dan saya telaah dari 2.278 itu hanya 50 orang yang non JKN, pasien yang bayar sendiri. Atau pasien perusahaan, ada Telkom, ada KAI, itu 50 orang. Artinya 99,98% adalah pasien JKN. Iya. Yang separuhnya di situ adalah JKN kelas 3. Lah, terus ada perubahan karena tugas komersialisasi ini, ada aturan dari direktur rumah sakit tentunya atas perintah Menteri Kesehatan bahwa layanan untuk pasien JKN itu dibatasin hanya hari kerja, jam kerja. Jadi kalau dokter spesialis mau masukkan pasiennya yang BPJS tidak boleh di luar itu. Tapi kalau itu pasien umum yang membayar, itu jam pelayanannya 7 kali 24 jam. Kapan saja silahkan dioperasi, silahkan dilakukan. Kamar untuk ruang-ruang VIP dibangun, ditambah. Padahal yang non JKN hanya 50 dari 2.200 lebih. Jumlah layanan fasilitas ruangan dan waktu yang disediakan untuk JKN semakin dikurangi, artinya ini akan memperburuk layanan, antreannya makin panjang. Yang ngantre sebagian besar JKN, tapi ruangan yang ditambah untuk yang VIP, yang berbayar. Iya, iya. Itu kan terbalik semua jadinya. Tugas konstitusi dibisniskan, itu fakta Ya, karena sekarang komersial ini. tadi ya. Itu bayangkan, saya banyak pasien yang saat tadi disampaikan saat dipanggil, Pak Zul bilang tadi dipanggil oleh rumah sakit dipersilahkan untuk masuk rawat inap, keluarganya dengan menangis mengatakan sudah lebih dulu dipanggil yang maha kuasa di atas. Jadi orang miskin sepertinya memang di Indonesia orang miskin nggak boleh sakit, Bang. Iya, iya. Bahkan mungkin nggak boleh hidup barangkali. Nggak boleh. Iya. Dan saya punya bukti percakapan dari direktur rumah sakit Vertikal, Menarik. ya, memberikan briefing kepada beberapa spesialis bahwa Kementerian Kesehatan itu direktur Vertikal itu bawaan langsung dari Kementerian Kesehatan, direktur Vertikal. Kementerian Kesehatan memaksa rumah sakit untuk menjalankan tugas mengubah paradigma kesehatan dari kesejahteraan rakyat menjadi komoditas mencari keuntungan. Dan kalau sudah seperti itu, ya, ada SK dari Dirjen Tata Kelola, Direktur Tata Kelola Nakes di bawah Dirjen Yankes, itu surat itu berisi bahwa penilaian kinerja dokter spesialis didasarkan atas seberapa banyak dokter itu menghasilkan income untuk rumah sakit. Waduh. Jadi Seperti dokter Supertex sih spesialis udah yang dokter bisa ini. menghasilkan setiap bulannya 300 juta, dia akan membawa pulang 35 juta rupiah. Jadi dokter kalau disuruh milih daripada saya ngelayanin pasien JKN yang nggak bayar, mending saya pilih ngelayanin pasien saya yang bayar umum. Iya, iya, iya. Waktu saya lebih berharga karena saya akan dapat take home pay-nya lebih besar. Terus didorong dokter itu untuk melakukan pemeriksaan dengan alat canggih, ya. Itu moral hazard. Saya akan minta pasien saya diperiksa dengan MRI kalau memang ada indikasi medis. Iya. Kalau tidak ada indikasi sesuai kebutuhan, saya tidak lakukan itu. Tapi karena kalau itu saya lakukan, saya meningkat income-nya, saya akan melakukan itu. Itu tidak layak rumah sakit yang berorientasi bisnis ini untuk jadi tempat pendidikan. Kenapa? Anak didiknya akan melihat ke atas, melihat gurunya berbuat apa. Itu jadi betul-betul etika dalam moral dokter itu mau bekerja di rumah sakit swasta, mau pemerintah, orientasi dokter adalah etika dan moral melayani, bukan bisnis. Tapi di sini sudah terbukti diubah melalui transformasi yang dibawa Menteri Kesehatan, etika moral profesi diubah jadi moral mencari untung, Jadi berbisnis. rumah sakit pemerintah Itu, Bang. sudah seperti rumah sakit swasta ya. Iya. Betul.
Iya, kalau mau gitu ya jangan, itu padahal rumah sakit pemerintah di setiap kota yang dibiaya itu kan rumah sakit badan layanan umum, itu milik publik. Mm-mm. Tugasnya utamanya melayani publik, publik yang mana? Publik yang nggak bisa bayar, Iya, iya. bukan yang kaya. Tapi sekarang orientasinya berubah, Bang. Kalau saya melayani orang BPJS, penghasilan saya nggak akan naik. Tapi kalau saya ngelayanin pasien yang bayar, pasien umum, income saya, penghasilan saya akan meningkat. Iya. Baik, Dok. Kita sekarang Itu Bang, itu betul-betul ya, ngenes, kasihan banget orang miskin nggak boleh sakit itu. saya aja yang bukan dokter mau nangis rasanya. Iya, betul. Ini masalah. satu bukti bahwa menurut World Bank, ada pernyataan World Bank pada akhir 2023 bahwa anggaran kesehatan Indonesia itu sebesar 171 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk pengobatan kuratif di layanan kesehatan tersier. Jadi hanya sisa 28 triliun untuk upaya preventif dan promotif. Padahal tantangan kita itu lebih ke arah tadi TBC, malaria, Iya. demam berdarah, semuanya di layanan kesehatan dasar. Dari 171 triliun hanya disediakan sisa 28 triliun. Itu dari data BPS, Iya, iya. Badan Pusat Statistik, Bang. Ya. Baik, Dokter Oke. Zainal, Prof. Zainal, kita sekarang ke ini aja. Nampaknya semakin tajam ini apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal. Artinya memang semakin terbuka ya problem-problem yang kita hadapi di dalam dunia kesehatan ini. Saya sekarang ke Dokter Zul ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bang Zulfan. Jadi pertama saya ingin mengatakan kalau nilai-nilai bisnis diadu dengan nilai-nilai moral, etika, profesi, nggak pernah ketemu dia Bang Zulfan. Kami mencium bau itu, bahwasanya bidang kesehatan ini mau diarahkan ke bisnis kesehatan. Yang sementara dokter Indonesia, tenaga kesehatan ini diajarkan tentang nilai-nilai luhur, tentang etika dan moral. Tapi itu adalah hal yang lain. Nah ini yang terjadi sebetulnya, yang terjadi adalah perang ini yang terjadi sebetulnya. Jadi pertama saya ingin katakan, kalau saya boleh bersaran adalah, manajemen kesehatan memang harus paham dunia kesehatan ini. Saya dokter bedah tidak memahami ilmunya Prof. Zainal, walaupun Prof. Zainal seorang dokter bedah saraf. Saya nggak paham, apalagi perkembangan iptek. Nggak bisa orang berkomentar dengan ngintip-ngintip begitu. Itu satu. Jadi kalau sebaiknya memang orang kesehatan, dokter atau orang kesehatan dengan apa membawa tim ilmuwan ya, guru-guru besar, orang yang ahli dalam bidang tertentu. Dan memang orientasinya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Yang kedua saya menanggapi soal dengan Bang Abidin dan Prof. Zainal adalah tentang ini bahaya kesehatan ini bukan bahaya hari ini. Tahun 2045 itu kelihatannya masih jauh panggang dari api. Dan yang kita takutkan terjadi seperti hal yang ditakutkan banyak negara di dunia. Genosida, kematian atau musnahnya satu bangsa bukan dari perang lagi sekarang, tapi daripada gagalnya bersaing untuk bertahan hidup, Pak Bang Zulfa. Kita lihat ada banyak negara sudah berkembang, negaranya berkembang, tapi kita tidak menemukan lagi orang-orang yang lama di sana. Orang mampu, orang kaya, dan orang yang bisa bertahan hidup, dan orang yang sehat, itu yang akan menang nanti. Dan ketiga saya mau mengatakan bahwasanya, ayolah kembali kepada sehatkan bangsa ini, promotif preventif. Dari Bang Wedi bilang, itu diutamakan. Saya punya saran, bikinlah klinik desa. Mungkin nggak ada koperasi desa bisa buat. Ada dokter di sana. Ada dokter di sana. Dan juga kalau bisa anggaran kesehatan itu diperbanyak di promotif preventif di daerah itu. Bukan di kuratif. Itu 70% dipindahkan ke bawah. Bikin orang sehat, jangan obatin orang sakit. Kan itu pada intinya. Nah seperti banyak negara di dunia, Bang Zulfa, itu mereka tidak negara yang kaya juga, tetapi mereka kawal rakyatnya satu persatu. Setiap hari dikawal. Itu bisa dibuat sebetulnya. Yang berikutnya adalah, janganlah suruh puskesmas, rumah sakit daerah itu untuk mencari uang. Kan kesehatan ini ibarat rumah tangga. Kalau misalnya pemerintah itu adalah bapak dan ibunya, kalau perlu habis uang bapak ibunya untuk kesehatan anaknya, apa salahnya?
Jangan anaknya dikasih sehat tapi disuruh cari uang untuk kesehatan diri sendiri. Ini udah salah. Coba nanti kita lihat datanya, ada data berapa kecilnya dana yang dianggarkan ke BPJS itu. Jadi BPJS itu juga pusing sekarang dia mengatur uangnya sedikit itu. Celana Kurang. pendek kata ditarik ke atas ke bawah kelihatan, ditarik ke bawah di atasnya nah itu kata. Jadi serba salah. Anggaran untuk kesehatan ini harus sebanyak-banyaknya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sebenarnya dalam arti sebanyak yang dibutuhkan ya, bukan diboros-borosan maksud saya. Dan diperkuat di anggaran. Nah, satu lagi orasi privasi, jangan dimusuhin. Saya kemarin ada banyak lah contoh yang lain, tapi kita sebut satu aja karena waktu pendek, adalah tentang bagaimana seorang ID itu merekomendasikan ICP dokter di daerah. Yang melakukan ICP kan dinas kesehatan, bukan ID, nggak pernah ID. Dan rekomendasi kita tahu, boleh ditolak, bisa diterima. Jadi jangan salahkan ID, pengambat dokter. Coba bayangkan Bang Zul, Pak, rekomendasi itu sudah nggak dipakai. Coba bayangkan seorang dokter, 15 tahun dia ngurus sawitnya kerjanya, tiba-tiba dia pengen praktek. Dokter bedah, nggak praktek 15 tahun, tiba-tiba pengen praktek. Karena STR-nya berlaku seumur hidup, lalu dia pengen praktek, ternyata dia stres juga, gangguan jiwa. Bayangkan seorang gangguan jiwa nggak pernah operasi, tiba-tiba pengen operasi dibolehkan di negara ini. Selama ini itu yang dikawal oleh ID. Apakah etika masih baik, akal masih bagus, nilai etika bagus, kemampuannya, kompetensinya itu kita bantu pemerintahnya kok. Tetapi narasi yang dikembangkan di awal adalah semua kekacauan, semua hambatan itu adalah masalah gara-gara orasi profesi yang terdominasi. Tidak sama sekali. ID membantu selama ini. Ada 3 hal yang penting dalam kesehatan pendidikan kedokteran yang sekarang juga remolah BPDS dibahas. Yang kedua adalah tentang pembiayaan kesehatan yang sangat rendah untuk negara sebesar ini. Yang ketiga adalah tentang pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan. Satu lagi saya ingin terakhir mengatakan bahwasanya betul Bang Zainal tadi, Prof. Zainal, sudahlah kalau di negara Indonesia uangnya semua terbatas, uang itu dimaksimalkan untuk pelayanan primer, untuk masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu. Oh, orang-orang kaya yang punya asuransi kaya, pemerintah kaya, perusahaan kaya, biarin dia bayar. Biarin dia bayar. Ngapain kita juga harus seorang konglomerat seksio anaknya pakai BPJS? Ya, udah nggak seimbang. Jadi negara silakan aja untuk memperhatikan orang yang tidak mampu tadi. Dan terakhir, tolong jaga, kawal, sejahterakan tenaga kesehatan Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa merubah banyak hal. Mohon maaf kalau ada salah gila, Bang Zubair. Terima kasih. Saya kira hampir semua orang ya, kalau yang dia memahami problem yang disampaikan oleh Dr. Abidin, Dr. Zainal, dan Dr. Zul, saya kira bisa merasakan lah, ya, denyut dari problem yang ada di sektor kesehatan ini, kan gitu. Jadi saya juga heran kenapa yang kita fokuskan anggaran ditambah besar-besar ke sektor pendidikan. Ya. Kalau orang nggak sehat, bagaimana mau sekolah? Ini kan sehat dulu. Jadi kalau dia sakit bagaimana di sekolah? Harusnya di sektor ini memang harus diperhatikan ya. Dan memanagenya harus benar. Kalau menterinya nggak benar, uang besar pun nggak ada gunanya. Iya, salah guna. Gitu. Gimana terakhir nih kepada Dr. Abidin? Bung Zulfan, jadi kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal Butakin, oleh Dr. Zul Asdi ya, ini sebenarnya gambar ya, yang kecil tetapi adalah beyondnya itu menyeluruh pada seluruh jiwanya para penyelenggara kesehatan di lapangan ya. Ada kegelisahan, ada kegaduhan, ada keributan, ada kebingungan gitu ya. Nah dalam kondisi begini ini kalau kita lihat situasinya tadi Pak Jul, Dr. Jul juga mengatakan, Prof. Zainal juga mengatakan nggak pernah ada kejadian seperti ini. Berarti ada faktor yang menimbulkan sebab seperti ini ya.
Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada, tenang-tenang saja karena konteksnya adalah peningkatan kemampuan. Ya. Nah, jadi dengan rendah hati, tak salah lah kalau jajaran kesehatan ini bermohon kepada Bapak Presiden agar melihat situasi ini dan menyikapi. Pak BGS ini kita sepakat ini orang pintar ya, tapi bukan tempatnya Iya, iya. di sini, Iya, iya. kan gitu. Barangkali Bapak Presiden bisa menemukan tokoh lain yang bisa diterima dan mampu merangkul serta menggerakkan potensi kesehatan yang luar biasa yang Kalau kata jadi Bung menek Sulpan. BUMN cocok dia. Ya, boleh jadi ya, Iya kan? BUMN ya, Ah, atau dibuat kementerian baru juga boleh lah ya kan, supaya nggak mengganggu pekerjaan kawan Kalau yang memang lain, ya. perlu. Kalau memang perlu ya. Nah, tetapi untuk bidang kesehatan itu memang di sini tuh ada yang namanya empati, etika, simpati, rasa kemanusiaan, humanisme itu berkumpul dia menjadi satu kesatuan. Yang kalau itu ndak ada, dia tidak akan menemukan cara yang tepat menangani kesehatan orang lain. Nggak bisa. Iya, iya. Karena yang kita hadapi itu adalah orang yang dalam keadaan sedang sakit. Tidak bisa menggunakan macam-macam teori kecuali cara komunikatif, persuasif, begitu ya, relation yang bagus, komunikasi yang bagus. Hanya itu jawabannya, dan itu bagi seorang dokter, bagi ilmu kedokteran ya, ada yang namanya anamnesis, itu adalah tanya jawab pasien dengan dokter. Kalau tanya jawab itu berlangsung baik, itu sudah bisa membantu dokter menetapkan diagnosa kira-kira mendekati 60-70% ketepatan diagnostiknya. Iya. Artinya komunikasi ini perlu, nggak bisa diabaikan gitu. Nah, oleh karena itu ini pun berlaku pada semua aspek program kesehatan. Ya. Kita berharap Bapak Presiden mau mendengarkan ini dan secepatnya lah menempatkan orang yang tepat sesuai dengan bidangnya. Iya, Begitu, jadi Bung memang saya kira supaya proporsional ya Proporsional. dan profesional itu paling penting lah. Ya. Dan kalau saya juga sepakat bahwa Menteri Kesehatan ini harus diganti. Itu sunatullah ya. Sunatullah. Berikanlah pada orang yang Iya. ahlinya. Dan gitu tadi kan Pak Prabowo mungkin perlu mendengar keluh kesah apa yang disampaikan oleh kalangan kesehatan. Ini kan yang bicara ini kan boleh dibilang representatif. Representasi. Ya, ada dari Semarang tadi, dari Pekanbaru gitu Kan ya. sebab kalau yang bicara itu ya tentulah kalau kita bicara misalnya dari Dinas Kesehatan, Dirjen Kesehatan, ini semuanya kan pasti oke-oke aja kan, karena mereka takut diberhentikan kan. Iya. Nah, ini kan kalangan profesional yang bicara. Saya kira kita akan terus mengungkap persoalan-persoalan kesehatan ini. Nanti kita ajak juga kalangan DPR ya, kalangan-kalangan dari masyarakat untuk bicara terus masalah ini, karena menyedihkan sekali. Saya, waduh, ini kok begini kondisinya, saya baru tahu juga ini. Kalau enggak kita menyalahkan dokter kan, padahal kondisinya seperti ini. Itulah yang kita takutkan, justru isu-isu ini membalik dan akhirnya menyalahkan dokter. Iya. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, mulai dari level kementerian sampai bawah nggak ada gunanya lagi kita. Jadi sebenarnya perbuatan bunuh diri. Ya, Nah, inilah yang kawan-kawan tidak rela kehancuran ini berkelanjutan begitu. Ya, kalau ada uang bisa ke luar negeri. Nah, itu dia. Atau pergi ke rumah sakit swasta yang mahal. Kan beliau berharap jangan berobat ke luar negeri. Tapi dengan cara seperti ini, orang malah keluar jadi. Iya. Karena tidak dapat jawaban. Tidak dapat jawaban. Baik, Dr. Abidin Syah Siregar, Dr. Zainal Mutakin, Dr. Jules Asdi, insya Allah kita jumpa lagi ya dalam forum yang lebih ramai, siap. yang lebih siap. Bang Zulpan, maaf saya mau punya usul begini. Ini kan kita bicara dari sisi kedokteran. Coba undang BPJS itu, undang Kemenkes, kita membantu masyarakat per topik aja dulu. Sekarang topik yang di Padang itu, apakah standar emergensi yang mereka buat itu mencelakakan orang atau tidak? Wah. Kalau saya mengatakan standar emergensi yang dibuat oleh BPJS dan Kemenkes itu
berbahaya untuk masyarakat. Orang muntah darah dulu baru bisa Iya, ditanganin. Walaupun nanti akan dibantah, pasti akan dibantah. iya. Maka saya saran ke Bang Zulpan, sekarang harus pegang Bang Abidin ini, karena kita harus punya dokter teman sekarang. Kalau enggak bahaya gitu kalau emergency. Makasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa waktu yang lain dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.